Berapa banyak Al-Quran diinjak-injak? Berapa banyak Al-Quran dibakar? Lalu kita diam saja. Setidaknya kalau memang bisa kita komen-komen lah. Kalau tak bisa komen, setidaknya kita berdoa pulang ke rumah, ya Allah, orang-orang yang sudah menghina Al-Quran, berikan hidayah. Nah, itulah kenapa pertama ini, ciri orang mencintai Allah dan Rasulullah adalah mencintai daripada lebih segalanya. Mencintai Allah dan mencintai Rasulullah lebih daripada istri kita, anak kita, dan diri kita. Kenapa? Karena sesungguhnya nanti kalau kita sudah ke akhirat, Pak, tidak ada yang membantu kita. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Nanti di akhirat, Pak, bapak kandung, mama kandung, saudara kandung, semuanya tak ada yang bisa bantu. Seorang bapak yang mungkin minta tolong sama anaknya, anakku dulu kamu sudah aku sekolahkan di akhirat. Aku sekolahkan SD, aku sekolahkan SMP, sampai kuliah, sampai jadi orang, sampai jadi pejabat. Ini bapakmu minta tolong, mohon maaf ayah. Ayah memang sudah membantu saya, mengurusi pendidikan saya, mendidik saya. Tapi kalau untuk urusan di akhirat saya tak bisa bantu. Kita sendiri-sendiri. Jadi kita ini sendiri-sendiri, Pak. Laqad ji'tumuna furada. Nanti kita menghadap kepada Allah sendirian. Sebagaimana kita dilahirkan waktu bayi juga sendirian dengan keadaan telanjang. Nanti meskipun ibu yang sudah mengandung 9 bulan 10 hari, dia tidak bisa menolong kita. Lalu siapa yang menolong kita, Pak Ustadz? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sudah menyimpan doanya. Uridu an akhtabi'ah syafaatan li ummati yaumal qiyamah. Aku simpan satu doa, yang doa ini pasti dikabulkan oleh Allah. Apa itu? Itu adalah syafaat yang aku berikan kepada kalian. Dulu waktu Nabi ke Taif, Pak, ketika dilempar, sebelum Isra Mi'raj kejadian ini, dilempar dengan batu berdarah. Nabi Muhammad itu ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, bukankah engkau itu Nabi? Bukankah engkau itu Rasul? Coba kau berdoa kepada Allah, matikan aja orang-orang yang melempar batu sampai berdarah ini. Engkau mampu ya Rasulullah, engkau punya doa yang dikabulkan. Apa kata Rasulullah? Aku akan berdoa bukan untukku. Aku punya doa yang diijabah oleh Allah, aku simpan sampai ke akhirat, dan aku doakan untuk siapa? Untuk umatku agar mereka selamat dari api neraka. Hebat kita, Pak. Maka kita jangan pelit untuk membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah itu menangis, nanti akan ada orang yang akan minum di telagaku di surga. Siapa itu ya Rasulullah? Ikhwani, ikhwani kata Rasulullah. Mereka itu adalah saudaraku. Siapa itu ya Rasulullah? Bukankah kami ini saudaramu? Enggak. Kamu bukan saudaraku, kamu ashabi, kamu sahabatku. Siapa saudaramu itu ya Rasulullah? Amanu bi wa lam yarawni. Mereka beriman kepadaku dan dia tidak pernah melihat. Mereka beriman dan percaya kepadaku, tapi mereka tidak pernah nampak wajahku. Siapa itu, Pak, yang dimaksud? Kita semua nih, Pak. Jadi kita ini bagi Rasulullah saudara, Pak. Kalau orang yang nampak dengan Rasulullah, kata Rasulullah, kamu sahabat, tapi saudaraku adalah orang-orang yang tak pernah jumpa denganku, tapi dia bersolawat kepadaku dan beriman dan dia mengikuti ajaranku. Hebat nggak kita nih, Pak? Kita nih hebat karena Nabi kita tuh hebat. Kenapa bisa dibilang hebat Nabi Muhammad? Karena setengah cahaya Allah ada dalam Nabi Muhammad SAW. Itulah kenapa ketika Allah mengutus malaikat Jibril untuk diangkat ke Mi'raj, bertemu dengan Nabi, bertemu dengan Allah, Nabi Muhammad ini tidak ada sekat, Pak. Ketika dari langit ke-7 ke Mustawa, ke Ars, malaikat Jibril tak mampu lagi. Karena memang di situ alam lahud. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa namanya alam nasyud. Dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 namanya alam malakut, alam malaikat. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa alam manusia. Dari langit ke-7 ke Ars alam Tuhan, alam Allah. Malaikat Jibril pun tak bisa. Tapi Nabi Muhammad bisa karena setengah cahaya Allah ada dalam Nabi Muhammad. Nabi Musa terpental, Pak. Itulah kenapa hebatnya. Maka kita bangga, cara kita bangga dengan umat Nabi, perbanyak selawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.